Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan, aku Arinadita Josephine Sidabungke dengan NIM 241212129. Aku dari jurusan Sistem Informasi APAGI. Pada video kali ini, aku akan melakukan wawancara di beberapa pemuka agama yang ada di Indonesia. Dan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester di mata kuliah pengembangan karakter agama. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, kita meyakini bahwa setiap ajaran agama melalui kitab suci masing-masing mengajarkan nilai yang sama, menghargai sesama manusia, dan menolak segala bentuk intoleransi. Hari ini, kita akan mendengarkan pandangan dari beberapa pemuka agama tentang bagaimana ajaran kitab suci mereka mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga kedamaian baik kepada sesama umat agama maupun yang berbeda keyakinan. Semoga wawancara ini membawa inspirasi untuk kita semua dalam merawat toleransi dan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan Ustadz, nama saya Arinadita. Saya selaku mahasiswi dari Universitas Mikroskill. Terima kasih banyak buat ketersediaan Ustadz selaku pemuka agama Islam yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Tugas wawancara ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pengembangan karakter agama. Boleh silakan perkenalkan diri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mansur Daud Lubis, SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di UPT SMP Negeri 1 Medan, dan juga sebagai penceramah, pendakwah di berbagai masjid dan berbagai pengajian yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan Ustadz. Menurut Ustadz, apa saja yang bisa dilakukan oleh para ustadz atau tokoh agama Islam dalam menanamkan nilai toleransi kepada umat sejak dini? Ya, harus disampaikan kepada jamaahnya masing-masing. Yang ustadznya menyampaikan ke jamaahnya bahwasannya memang dalam Islam itu yang diajarkan bertoleransi. Ayat-ayatnya juga sudah banyak di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan pemuka agama lainnya juga harus menyampaikan kepada jemaatnya juga masing-masing bahwasanya kita yang hidup di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga dasar negara kita juga Pancasila, dan salah satunya kan ayat pertama itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwasannya negara kita ini adalah negara yang beragama dan juga banyak agama di negara kita ini. Jadi nenek moyang kita juga sudah mengajarkan bahwasannya di Indonesia ini kita harus hidup bertoleransi dalam hal kehidupan sosial bermasyarakat. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, bisakah Ustadz berbagi pengalaman pribadi atau kisah nyata di mana ajaran Islam yang damai berhasil meredam konflik atau memperkuat solidaritas lintas agama? Ya. Kalau tadi di Kota Medan ini lah kan ada satu forum yang memang dibuat pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalam forum itu ada berbagai macam tokoh agama, dari tokoh agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu juga ada di situ. Nah, di situ pernah mengalami konflik di masyarakat tentang pembangunan rumah ibadah. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, di situ tokoh-tokoh agama inilah berkumpul untuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat itu. Dan kalau pengalaman pribadi saya, dulu pernah waktu
mahasiswa. Kami ada namanya safari dakwah bulan Ramadan. Kami safari dakwahnya itu di daerah Pancur Batu. Nah, situ yang muslim cuma sedikit, yang non muslim yang banyak di situ kan. Tapi kami tetap diterima. Kami mau datang ke rumah-rumah yang non muslim, hanya beberapa rumah di situ, dan di situ ada juga musola, masjid. Disitulah kami menyampaikan dakwah. Kami kumpulkan orang-orang yang muslim, tapi yang non muslim nggak ada yang mengganggu, tetap dipersilahkan. Malah kami tinggal tempat kami tinggal itu di sebelahnya yang non muslim, kami yang ada orang keluarga yang muslim. Memang di situ kan kita juga diikat dengan adat, kan, karena kita ini berbagai macam yang adat, ada adat Karo satu marga, karena satu marga diikat satu marga itu, walaupun berbeda agama karena satu marga ya satu keluarga. Itu pengalaman pribadi saya alami dulu waktu pernah kami safari dakwah di daerah Pancur Batu. Terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Ya. Kiranya bisa bermanfaat bagi saya dan ke depannya. Terima kasih Ustadz. Sama. Shalom Pastor, selamat sore. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Arinda Dita. Saya mahasiswi dari Universitas Mikroskill. Terima kasih atas ketersediaan Pastor selaku pemuka agama Katolik setelah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pengembangan karakter agama. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya, Pastor? Ya, nama saya Pastor Celes Sinaga Kapusin, Pastor Administrator di Paroki Santo Petrus Medan Timur ini. Oke, baik Pastor. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Menurut Pastor, bagaimana umat Katolik seharusnya bersikap ketika dihadapkan dengan perbedaan keyakinan dalam masyarakat? Pertanyaan tadi apa? Menurut Pastor, bagaimana umat Katolik seharusnya bersikap ketika dihadapkan dengan perbedaan keyakinan dalam masyarakat? Dihadapkan, ini mau membangun kerukunan beragama, gitu? Iya, Pastor. Berarti yang pertama-tama ini bahwa umat Katolik itu harus terlebih dahulu ya mengerti apa itu ajaran Gereja Katolik. Dalam Konsili Vatikan II, dalam dokumen Nostra Aetate artikel 2 dikatakan bahwa Gereja Katolik harus mengakui bahwa di dalam agama-agama non-Kristen atau non-Katolik ada yang benar dan suci yang bermanfaat bagi agama itu sendiri. Berarti di dalam agama orang lain itu ada yang benar, ada yang suci. Ya. Maka dari situ bahwa Gereja Katolik juga harus menghormati perbedaan itu, menghargai perbedaan itu. Tapi bukan berarti masuk ke dalam ajaran mereka, ya. Tetapi perbedaan inilah yang mau diungkapkan oleh Gereja Katolik supaya dihormati karena perbedaan keyakinan itu, sehingga nanti kerukunan atau toleransi dalam hidup beragama itu tetap ada, ya, tetap ada. Maka Gereja Katolik itu menghormati dan menghargai perbedaan, ya, bahwa di agama orang lain juga ada keselamatan. Oke, baik. Ya. Yang pertanyaan kedua, apa pesan yang ingin Pastor sampaikan kepada umat Katolik, khususnya kaum muda, agar tidak terjebak dalam sikap fanatisme sempit? Untuk kaum muda ya, seperti kalian inilah kan mahasiswa itu ya, mahasiswa kaum muda juga itu, maka perlu di dalam lingkupnya itu, di dalam kampus misalnya, berarti harus masuk ke dalam suatu jejaring organisasi, tetapi organisasi yang bukan satu kelompok tapi berbeda-beda dia dari berlintas agama, satu kelompok seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kaum muda ini akan mudah untuk menghargai
Ya, apalagi nanti dalam kelompok ini berbeda-beda, pasti ada dialog. Ya, pasti ada dialog. Nah, diskusi bagaimana perbedaan-perbedaan dan bagaimana menerima perbedaan itu sebagai penghormatan terhadap agama yang lain. Maka bisa dikatakan di situ kaum muda itu harus menjadi duta toleransi. Ya, harus duta menjadi toleransi. Maka di mana kalian, misalnya kalian mahasiswa, ya harus ada kalian terpanggil untuk menjadi duta toleransi. Atau kalau di OMK seperti itu ya, orang muda Katolik itu harus juga meningkatkan wawasannya. Jangan berwawasan sempit, harus wawasan luas dan juga pakai logika. Nah, harus pakai logika sehingga nanti dengan sendirinya mudah menghormati perbedaan-perbedaan terutama dalam hal beragama. Demikian. Ya. Semua pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih banyak atas penjelasan dan wawasan yang telah Pastor berikan. Semoga jawaban Pastor bisa menjadi wawasan juga untuk kami dan teman-teman saya. Terima kasih atas waktu. Oke. Shalom suster, selamat sore. Di sini saya Arina Dita, saya dari mahasiswi Universitas Microskill ingin melakukan wawancara untuk tugas akhir semester saya. Sebelumnya terima kasih kepada suster yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelumnya boleh perkenalan diri suster? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suster Meliana Nadia Kaisevel. Saya bertugas di Laut Dendang ini mendampingi adik-adik yang berkebutuhan khusus, khususnya di bagian tunagrahita C. Dan saat ini saya masih suster junior profesi tingkat ketiga. Oke, suster. Kita masuk ke pertanyaannya, suster. Yang pertama, menurut suster, bagaimana umat Katolik seharusnya bersikap ketika dihadapkan dengan perbedaan keyakinan dalam masyarakat? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, bagaimana seharusnya umat Katolik bersikap ketika dihadapkan dengan orang-orang ataupun umat yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama? Sama halnya, jangan saya dulu mengharapkan umat, tetapi saya sendiri sebagai seorang Katolik, itu tentu saya bina ataupun saya terapkan dalam diri saya. Yang pertama, mampu untuk saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati, karena tidak lepas dari pribadi saya bagaimana saya maunya melihat orang-orang lain yang satu keyakinan dengan saya mau menghormati saudara-saudari yang berbeda keyakinan dengan saya. Tentu hal itu tidak mungkin langsung saya katakan kepada mereka, tolonglah kita menghargai orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Tentu dari diri saya dulu sendiri. Saya sebagai umat Katolik mewakili mereka yang memang saat ini saya yang diwawancarai begitu sebagai seorang suster. Hal yang pertama itu dari diri saya mau terbuka dengan mereka, menghormati agama mereka, menghargai mereka. Baru yang kedua juga tidak membuat sekat ketika berhadapan dengan mereka, dalam artian contohnya kalau kita duduk berdampingan, kan kadang kita jumpa begitu ataupun berpapasan, jangan langsung mengambil jarak. Contohnya langsung begini ataupun langsung mengelak begitu. Kalau memang masih ada senyum di antara kita, sapa menyapa, apa salahnya? Itu dari saya. Dan juga kebetulan ya di tempat kita ini, di tempat kami ini dan tetangga di sini memang lebih banyak Muslim daripada Katolik atau Kristen. Tetapi ketika saya keluar dari lingkungan asrama ini, panti asuhan ini, ketika saya bertemu, disitulah saya menyapa. Bukan berarti harus bercerita, tetapi bagaimana juga saya hanya menyapa, tersenyum, itu pun sudah menunjukkan sikap bagaimana saya mampu menerima saudara-saudari yang berbeda keyakinan, yang hidup bersama dengan saya di tempat dan di lingkungan sekitar saya. Dan itulah menurut saya seharusnya bagaimana sikap yang harus diterapkan oleh umat Katolik, yaitu jangan terlalu menunjukkan jarak dan mengambil sekat, karena ketika sudah diambil sekat dan jarak bagi mereka, kapan kita akan memulai interaksi dan komunikasi. Terima kasih itu.
pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang bisa dan yang ingin suster sampaikan kepada umat Katolik, khususnya kaum muda agar tidak terjebak dalam sikap fanatisme yang sempit? Oke, terima kasih. Pesan saya untuk umat Katolik, terlebih untuk generasi muda Katolik, supaya tidak terjebak dalam fanatisme yang sempit. Yang pertama, bagi saya itu terbukalah pada perbedaan, di mana sikap itu membawa kita untuk saling membantu, saling membangun kerukunan dan perdamaian. Seperti sudah ada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda tetapi satu juga. Dalam perbedaan itulah kita saling melengkapi. Itu. Ketika hanya saya yang tahu contohnya satu talenta, tidak akan berkembang. Karena hanya itu saja yang saya tahu. Tapi kalau saya pun ada talenta saya, kawan-kawan saya juga ada talentanya di bidang lain, ketika kita saling melengkapi, ketika kita saling terbuka untuk melengkapi, pasti saya pun dibekali, saudari saya itu pun pasti juga dibekali dengan apa yang saya miliki dan juga apa yang dimilikinya. Begitu. Juga yang kedua, pesan saya untuk generasi muda umat Katolik, yaitu belajarlah untuk memahami agama lain, karena dalam agama lain pun terdapat nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Supaya jangan terlalu fanatisme agama saya yang benar. Setiap agama itu benar, tapi cara kita untuk melakukannya pasti ada perbedaannya. Baru yang ketiga, untuk generasi muda terutama, saya juga sebagai suster yang muda dan masih berumur muda begitu, beranilah menjadi agen yang membawa perubahan, yang membangun pesan kasih, persaudaraan, kerukunan dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih suster buat waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang suster sampaikan bisa menjadi wawasan yang baru dan berguna untuk saya dan yang menonton video ini. Terima kasih suster. Shalom Inang, selamat siang. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah Inang sediakan untuk saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Dita. Saya selaku mahasiswi dari Universitas Microskill. Tujuan saya mewawancarai Inang adalah untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pengembangan karakter agama. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Inang? Terima kasih Dik. Perkenalkan, saya Pendeta Bangga Tua Manalu. Saya pendeta fungsional di Akademi Pardana. Oke, baik. Kita mulai pertanyaannya ya, Nang. Apakah ada ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan toleransi dan kasih terhadap sesama tanpa memandang agama? Ada. Itu ada berapa? Ada sekitar, ada 2 ya, saya katakan aja. Yaitu dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 tentang Yesus mengajarkan kasih, di mana dikatakan pada itu, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dari 3 Yohanes 1 ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Itulah 2 ayat yang boleh saya berikan. Oke. Selanjutnya, menurut Inang Pendeta, mengapa masih ada umat yang bersikap eksklusif dan kurang menerima perbedaan agama? Ya, itu tentu mungkin dilatar belakangi menganggap bahwa agama saya adalah paling benar, menganggap agama lain itu tidak benar, padahal kita yang beragama ini imani apa yang kamu imani. Nah, jangan paksakan orang lain untuk mengimani apa yang kamu imankan. Terima perbedaan, kita kan lahir sudah berbeda semua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berbeda suku, berbeda ras. Bahkan kita hidup di Indonesia dengan
masyarakat yang majemuk, yang tentu berbeda semuanya. Tidak ada yang satu, dan bahkan kita memiliki kebebasan. Mulai dari Tuhan Allah menciptakan dunia ini juga diberikan kebebasan kepada manusia. Artinya sehingga kita diajak untuk menerima perbedaan setiap orang. Jadi kalau ada orang yang eksklusif, berarti memang dirinya yang belum menerima, orang lain belum menerima perbedaan. Tadi kan seperti ayat tadi katakan kan, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Artinya gak cuma hanya kita yang diminta, bukan hanya Kristen saja, tetapi siapapun orang-orang asing selama dia berbuat baik, selama dia tidak mengganggu hidup kita, selama dia tidak memaksakan agamanya kepada kita, kenapa tidak menerima mereka juga? Begitu. Pertanyaan yang terakhir, dalam pelayanan Inang sebagai pendeta, bagaimana Inang menanamkan nilai toleransi kepada jemaat, khususnya generasi muda seperti saya lah contohnya? Ya, yang pertama saling menghargai tentang apa ya, hari raya kan. Kita berbeda-beda hari raya. Misalnya kalau kita di hari Natal, ya kita merayakan hari Natal kita dengan baik tanpa mengganggu orang lain. Demikian juga misalnya kita ambil yang agama Islam, ketika mereka berpuasa di dalam hari rayanya puasa, ya udah silakan mereka berpuasa. Jangan kalaupun kita harus makan, tetapi makanlah memang untuk kebutuhan, bukan untuk bahasa katanya untuk mengangek-angekkan, enggak, supaya mereka menjadi merasa haus, enggak. Tapi tetap dan lakukan ketika kamu mau minum, silakan. Kalau di depanmu ada agama lain yang sedang berpuasa, katakan saya permisi, saya mau minum. Nah, baru dan yang apa ya, tetap menghargai siapapun, itu aja. Tetap berteman saja sama yang lain. Siapa ya, sebagaimana kamu menghargai saudaramu Kristen, demikian hargai orang lain. Nah, kita nggak usah jauh-jauh. Itu tadi kalian lihat kan ada pembangunan gereja kan? Itu semua pekerja kita bukan orang Kristen. Itu semua adalah yang agama Islam. Nah, artinya kita mau tetap gereja memperdayakan siapapun. Nah, gereja juga mengajak untuk menerima siapapun, bahkan di dalam di dalam gereja siapapun berhak untuk datang. Waktu kemarin ada Universitas Negeri Medan UNIMED merayakan Pasca bahasa Inggris, ternyata ada juga yang di luar masjid datang. Kita silahkan, nggak ada. Jadi gereja terbuka bagi siapapun. Jadi kita kaum muda pun selalu mengingatkan kita lahir di dalam perbedaan. Nah, mari menghargai. Berarti gereja kita juga universal ya? Iya, karena bahkan kan di gereja KBP bahkan tahun lalu mengagungkan tahun Okumene inklusif, kan inklusif terbuka. Kita bukan eksklusif, kita inklusif, terbuka kepada semua. Okumene itu kan menerima perbedaan gereja-gereja, menerima perbedaan ras, suku dan lain sebagainya. Oke. Baik, semua pertanyaan telah terjawab ya Inang. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Semoga dengan jawaban Inang ini bisa menambah wawasan saya dan juga yang menonton video ini. Terima kasih ya Inang. Om Swastiastu, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas ketersediaan waktu yang telah Bapak berikan untuk saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, saya Arinodita selaku mahasiswi dari Universitas Negeri. Saya melakukan wawancara ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah pengembangan karakter agama. Saya silakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian dari Universitas Negeri yang mana memberi kepercayaan kepada kami untuk diwawancarai, dan juga saya sebagai Pinandita M. Manugreng MDP adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Hindu Sumatera Utara Paripada Hindu Dharma, dan juga
saya bendara Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara. Silakan deh, apa yang ditanya? Yang pertama, dalam ajaran agama Hindu, bagaimana pandangan kitab suci terhadap pentingnya saling menghargai antar umat manusia, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan? Baik, terima kasih. Pandangan kitab suci menurut Weda, kan gitu. Jadi begini, kami ada kerangka dasar untuk mengatur kerukunan itu sendiri. Yang pertama yang disampaikan di Weda itu bahwasanya Wasudewa Kutambakan, yang artinya kita semua bersaudara. Itu konsep pertama. Yang konsep kedua namanya Tatuamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku, kan gitu. Yang ketiga Ahimsa. Ahimsa itu tidak boleh menyakiti. Jadi ketiga konsep ini saling terkait. Wasudewa Kutambakan, setiap kita melihat siapapun di muka bumi ini, asal dia manusia, tidak kita pandang suku, agama, ras, dia adalah saudara kita. Jadi kalau udah pandangan begitu, berarti di situ muncul kerukunan. Karena kita menganggap semua sama. Kita tidak menganggap diri kita yang lebih hebat, agama kita lebih hebat, suku kita lebih hebat, ras kita lebih hebat, bukan itu. Ya kan? Maka itulah semua itu dipandang sama. Yang dibilang dengan Tatuamasi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Sudah pandangan itu sudah sama. Berarti untuk menjaga kerukunan itu apa? Tatuamasi tadi. Artinya kalau adik dicubit, saya dicubit kan sakit sama-sama. Ngapain kita ribut? Kita kan harus saling menghargai. Nah itu dia. Satu lagi, Ahimsa. Ahimsa ini artinya kita tidak boleh menyakiti. Jangankan manusia, hewan pun tak boleh kita sakiti. Itulah konsep itu. Sehingga terjalinlah kerukunan itu yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, menurut pimpinan kita, apa tantangan pertama dalam menjaga sikap toleransi di tengah masyarakat yang majemuk saat ini? Tantangannya yang pertama adalah kita di Indonesia ini kan ada 6 agama. 6 agama ini tidak semua orang benar-benar mempelajari kitabnya. Itu dia. Dia mempelajarinya setengah-setengah, atau istilahnya mengikuti apa kata orang. Ini yang tantangan kita. Kenapa? Kalau dia betul-betul mengikuti ajaran, jadi panutan dia, jadi soko gurunya, ini tidak akan terjadi. Akibat setengah-setengah dia pelajari, dia memprediksi, menaksir sendiri, sehingga ini rusak. Ini yang nggak boleh. Kita kalau mempelajari agama itu harus seutuhnya. Macam kami ya, ada 4 kitab. Namanya Rigveda, Samaveda, Ayurveda, ya kan? Atharva Veda, ada Bhagavad Gita. Kesimpulannya di Bhagavad Gita. Ada satu kitab Ayurveda, itu mengajarkan tentang pengobatan. Ada satu Weda yang mengajarkan puji-pujian Tuhan. Ada satu Weda mengajarkan mantra-mantra. Bhagavad Gita apa? Filosofi kehidupan, way of life. Bagaimana menjalankan satu kehidupan yang bisa kita jaga, jangan ada keributan. Toleransi itu ditingkatkan. Ini ada 5 Weda. Ini kita pelajari benar-benar. Maka pandangan kita ke siapapun sama kita lihat. Aku itu ciptaan Tuhan. Makhluk yang paling tinggi dan paling terhormat di mata Tuhan itu manusia. Nah, itu kan? Semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih buat kesempatan.
Pak. Dan semoga wawancara ini bisa menjadi wawasan baru bagi saya dan teman-teman. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, dari semua yang telah kita dengar, jelas bahwa setiap agama melalui kitab suci masing-masing mengajarkan kita untuk hidup dalam damai, saling menghargai, dan menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita buktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Jadilah pemeluk agama yang tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga tulus dalam menghormati sesama. Karena toleransi bukan hanya ajaran, tetapi juga tindakan. Bersama, kita membangun masa depan yang damai dan penuh kasih di tengah keberagaman. Terima kasih.